Shalom. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang selalu menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Ia yang memungkinkan kita sehingga kita dapat merayakan hari Minggu, hari yang dikuduskannya. Minggu ini kita menghayati tema, sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Hari Tuhan adalah ketika Yesus datang kembali dan umat Tuhan diingatkan untuk mempersiapkan diri menyongsong hari Tuhan itu. Keselamatan sudah dianugerahkan kepada semua orang. Siapa yang setia memeliharanya, walau sekecil apapun pekerjaan yang dilakukan, menurut talenta yang sudah diberikan, menjadi bekal dalam menyongsong hari Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita melakukan "Oh hari istirahat, ceria dan cerah". Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur di bawah tuntunan Mazmur 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tulisan yang tercetak keluar saya yang akan membaca dan tulisan yang tercetak ke dalam anggota jemaat yang membaca. Berharap kepada anugerah Tuhan, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin.
Sama-sama kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 11. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu waktu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang tulus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Tentu kita semua tetap menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu
yang kudus, dan mengaku bahwa dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia kepada-Mu dan meragukan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Penolong yang menyelamatkan kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah dosa kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagi-Mu. Maha besar mulia nama-Mu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku berteru memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Tuhan menyediakan pengampunan bagi yang mengaku dan menyesali dosanya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Tebus dosa-dosaku, pengasih benar, kasih-Ku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, kaki
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan firman-Nya. Mazmur 116 ayat 17 sampai 19 mengatakan demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Sambil pun dijalankan, mari kita melakukan manusia yang meluku. Kidung Jemaat 335 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Manusia yang meluku mana bertani, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Baru jadi kirimnya dan panas yang segar, akhirnya pagi tumbuh menggeliat dan mekar. Apapun yang baik, semata bergerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptakan, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebar. Tak satu diletakkan, semua dibelah, dan kita diberi makan, tak kunjung bersela. Apapun yang baik, semata bergerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada terelaikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik, semata bergerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mana bertani,
pujilah kasih-Nya yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita ada persembahan syukur keluarga dalam bentuk natura yang akan kita uangkan dalam mendukung perayaan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya. Dan untuk itu mohon kesediaan Bapak Penatua Daud Kadang untuk memimpin kita dalam lelang. Bapak Ibu, ada persembahan dari keluarga untuk dana rutin. Saya perlihatkan bendanya dulu supaya ini mangga ini enak sekali. Belum dimakan sudah enak, apalagi kalau sudah dimakan. Ya silakan Bapak Ibu, luar biasa mangga ini besar sekali. Ada 1 kilo 1 biji. Jadi ada 2 biji di dalam, 2 kilo. Ya, 50, 100, 100 kali, 101 kali, hanya ini tidak ada lain. Mikwamani dan siapa sengat tak emo. Ini bisa bisa dibibit ini. Jadi bisa jadi ratusan nanti. 2 kali. 150. 2 kali. Ndam pakai ndek 10 sabar. 150. 2 kali. Tidak ada yang tambah 10.000. 3 kali. Wah, ini semangka. Ini untuk kegiatan perayaan Natalna PPGT. Jadi silakan Bapak Ibu mendukung kegiatan anak-anak kita. Mereka belum punya. Ya, silakan tawar. 101 kali. 100. 2 kali. 2 kali. 2,5 kali. 3 kali, tidak ada lagi. Ini buah bersisi. Kurang lebih 2 kilo. Salah. Buah bersisik toh. Silakan Bapak Ibu tawar. 100 sudah dengan kanduknya ini. 100 belum termasuk kanduk. 100. 2 kali. 100 2 kali. 3 kali. Ini semangka. Silakan Bapak Ibu tawar. 50. 100. 2 kali. 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membuangkan natura yang telah dipersembahkan oleh keluarga. Dan kepada keluarga juga kami
dukung dalam doa, diberkati atas segala usaha upaya Bapak Ibu yang telah menyumbangkan buah tangan mereka. Demikian, terima kasih. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mempersembahkan puji-pujian. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Biji mataku berdua
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka berdamai ku persembahkan kepadamu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bacaan lektor 1 dari Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Bacaan lektor yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan pelayan firman dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita siapkan sebelum kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami sudah berada di dalam gedung gereja ini, mempersatukan hati dan pikiran kami menyembah Engkau, mempersatukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman.
Tiada kemampuan pada diri kami. Hanya kami mengandalkan kekuatan dan penyertaan-Mu. Sebab tanpa itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Setiap kami yang hadir dalam gedung gereja ini telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang pertama datang ke tengah-tengah kita dari Sefania pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Sefania bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya.
Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegeraman Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan berikutnya terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, atau 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Dengan pokok berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman. Kami ulangi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri, kita menyanyi haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30.
Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan kita tetap pelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Kurre sumangak puang. Tuhan
Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita bersama-sama menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa atas perkenannya bagi kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kemudian kita berkumpul menyembah Tuhan di jam ibadah ini. Dengan judul penekanan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Marekekmo tu allo kapuan napuang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu yang lalu tentu kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan dari Amos, yang mana Nabi Amos memulai berbicara tentang hari Tuhan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari Tuhan itu kalau menurut pandangan orang Israel, hari Tuhan itu penghukuman bagi bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga bagi bangsa-bangsa yang sering menindas mereka. Lalu kemudian menurut mereka aman dari ancaman itu. Karena apa? Hari Tuhan buat mereka itu adalah hari kemuliaan. Hari di mana mereka bersuka cita, itu menurut paham mereka. Ya tetapi ya Amos tampil dengan berita yang mengejutkan mereka dengan mengatakan, oh maaf, bukan hanya bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan hanya bangsa penindas umat itu yang akan mengalami hari Tuhan itu atau penghukuman Tuhan, ya tetapi kamu juga orang Israel, Bani Israel, yang sudah meninggalkan Tuhan. Jadi Nabi Amos sudah menyampaikan hal itu dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sefanya. Ya jadi mereka saling ya mendukung satu dengan yang lain tentang berita itu. Ya bahwa mereka berdua merasa sangat penting untuk menyampaikan kepada umat Tuhan tentang hari Tuhan itu, makna daripada hari Tuhan itu sendiri. Ya bahwa kalau hari Tuhan itu datang, ya Tuhan tidak mengecualikan apakah dia itu bukan umat atau umat. Yang terpenting bahwa setiap orang yang tidak mau lagi mengikuti kehendaknya, tidak ada satupun yang terluput dari hari Tuhan itu. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, melalui Nabi Sefanya ini ingin mengingatkan kepada setiap orang percaya pada segala zaman dan tempat. Ya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Ya sehingga dalam perikop bacaan utama kita di situ Nabi Sefanya sudah menjelaskan ya bahwa hari Tuhan itu ditujukan ya kepada orang Israel yang mendua hati. Ya pertanyaan untuk kita semua yang hadir. Ya adakah di antara kita yang mendua hati? Tak syalek. Ya mengapa demikian? Ya karena semua yang hadir ini dan tentu bersama dengan saudara-saudara kita yang lain adalah orang-orang yang baik. Karena apa? Karena tidak ada seorang suami yang ingin diduahkan oleh istrinya. Demikian pun sebaliknya. Ya tidak ada seorang istri yang mau diduahkan atau dimadu atau dari kikaturan pun dete itu lamore susito. Den
Ya, jangankan suami dan istri. Ya, pemuda dan pemudi saja kalau diduakan berontak. Saya belum pernah mendengarkan ada seorang pemuda atau seorang pemudi kalau mengetahui bahwa ia diduakan oleh pacarnya lalu kemudian hore terima kasih. Ya, saya sudah diduakan. Tidak ada. Yang ada ialah ia tidak setuju kalau ia diduakan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa oyo musa ngadu kata aku bisa. Apakah hanya engkau yang bisa? Aku pun juga bisa. Akhirnya dia belajar untuk mendua hati. Ya, dan ketika ia memasuki rumah tangga, masih satu hatinya dengan suami dan istrinya. Tetapi setelah itu lalu kemudian ia belajar kembali seperti kebiasaan buruknya yang dulu. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa berdasarkan pada keadaan yang normal, tidak ada di antara kita yang mau didua. Atau di antara kita tidak ada yang mau supaya suami kita mendua hati, atau istri kita mendua hati, atau pacar kita mendua hati. Tidak ada. Ya, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan benci kepada setiap orang yang menduahkan dia. Dan itulah yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ialah bahwa pada saat-saat tertentu lalu kemudian mereka menyembah kepada dewa-dewa bangsa-bangsa Kanaan. Baik itu dewa Baal yang dalam perikop pembacaan utama kita di situ disebutkan dengan dewa Apomindeto. Ya, coba kita cari dewa apa di situ. Ya, Milkom. Ya, bukan Milka ya, Milkom. Ya. Atau biasa disebut dewa Molok. Dewa Molok itu adalah dewa kesuburan. Itu adalah dewa kesuburan. Ya, dewa kesuburan bangsa lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, mereka pun menyembah ke situ. Ya, apalagi kedikwa kumua, ya tidak hamil, ya suami dan istri tidak punya anak, ya mau fokus mereka di situ, pergi ke dewa Molok untuk memberikan kesuburan. Kesuburan tanah, kesuburan tanaman, dan lain sebagainya, dan semua bentuk-bentuk kesuburan. Jadi bangsa lain seperti itu, lalu kemudian bangsa Israel ikut-ikutan. Dengan anggapan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak sanggup untuk memberikan. Moga-moga dewa bangsa lain itu bisa memberikan kesuburan. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalkan apa yang menjadi permohonan mereka itu tidak tercapai, maka pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan orang untuk mencapai maksud mereka. Dan ini kekejian bagi Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Mezbah pengorbanan dibawa di dalam bait Allah. Padahal dalam bait Allah itu sudah ada mezbah korban untuk korban bakaran kepada Tuhan. Tapi ini mereka tambah. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalkan dalam komunitas kita sebagai ini gedung gereja ini kan gedung gereja kita buat untuk kemudian fokus konsentrasi untuk menyembah Tuhan. Kan begitu. Tetapi apa jadinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ke mipadomi mimbar tu apa maksudnya? Dinima pesung dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pandangan kita? Apakah Tuhan masih setuju dengan
cara-cara yang demikian. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita menemukan kesulitan yang menurut kita tidak akan mungkin terpecahkan oleh orang biasa, lalu kemudian kita mencari orang-orang yang kita anggap bisa memberikan solusi. Ya, itu pun juga salah satu cara yang mungkin kita pakai zaman sekarang ini untuk menjadikan seseorang itu sebagai dewa yang baru. Ya, karena kita menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah itu ya sudah tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, lalu kemudian kita mencari orang-orang tertentu yang kita anggap ya memberikan solusi yang tepat untuk itu. Ya, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di antara kita tidak akan pernah ada yang mau mencoba lagi seperti itu. Ya, dan karena itu firman Tuhan selalu menasihatkan kepada kita untuk kemudian jangan pernah meminta pertolongan kepada siapapun juga. Ya, kecuali kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan karena itu dalam Kolose 3 ayat 5, Rasul Paulus di situ mengatakan bahwa matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam hidupmu. Jangan pernah kita memelihara hal-hal yang duniawi, yang sifatnya duniawi, yang tidak pernah akan menolong kita untuk kemudian memperoleh apa yang disebut dengan keselamatan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang dapat menolong kita di dunia ini, ya, kecuali Tuhan. Ya, dan itulah yang pertama, hari Tuhan itu ditujukan kepada orang yang mendua hati. Ya. Jadi kalau misalkan begini, ya kita kehilangan sesuatu. Jangan pernah mencari orang-orang pintar. Ya, karena kalau kita mencari orang-orang pintar bukan memberikan solusi, justru membuat kita bertengkar dengan tetangga. Ya, sebab yang sering menjadi sasaran mereka, kutiro jong wai. Sahabat biasa napa saja tebas kamu begitu. Ya, lalu kemudian na perkuewai. Namang katok nala tu apa nasana keris yang bendaan itu. Lalu kemudian aku sim salabin dak berah kadak berah. Biasa si pental mengguririk. Ya, natirem jong tanya tuh saya enggak tuh. Iya. Tetanggamu. Atau nokorkah pamberammu, paindorammu. Ya. Mengapa saya tahu itu? Karena saya dengar langsung. Ya, ada anggota jemaat yang anaknya kehilangan anting-anting. Ya. Malam munang daka tu apa? Tu manarang-narang. Nah, kami kumua tanya to saya enggak tetanggamu. Nah, curiga tetangga na tudu ikon nalai padahal tania. Ya, jangan pernah kita lalu kemudian merencanakan pun tidak, apalagi kamu laksanakan. Karena apa? Karena kita sudah mengandalkan orang lain, bahkan mungkin kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan kemudian hari Tuhan itu ditujukan yang kedua kepada mereka yang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan atau tidak mencari Tuhan. Ya, mudah-mudahan ya generasi kita ke depan ini tidak ada di antara mereka yang meninggalkan Tuhan. Dengan berbagai macam alasan. Ya, yang paling banyak biasa terjadi ialah karena ya soal cowok, soal cewek, ya karena cintanya itu sudah seperti ya tai kucing rasa coklat. Ya seperti lagu itu toh, kan ada lagu begitu. Lagunya Jamal Mirdad. Ya. Kalau ya tai kucing rasa coklat kok ya tai kucing pun ya enak. Ya. Atau kalau orang Toraja katakan kalau cita sudah mekoda ya maka tidak memikirkan apa-apa lagi. Ya, mudah-mudahan anak muda kita
ya tidak terbuai dengan cita-cita yang palsu. Ya, entah itu ya laki-laki maupun perempuan. Ya, sehingga tidak serta-merta lalu kemudian kalau ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, tidak lalu kemudian serta-merta meninggalkan Tuhan dengan mengatakan bahwa selamat jalan. Ternyata bahwa menyembah kepada Kristus itu tidak ada apa-apa saya dapatkan. Ya. Apalagi kalau ada orang mengatakan tinggalkan itu gereja Toraja. Ya. Tinggalkan itu gereja Toraja. Gereja orang miskin. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Malah Buddha Maharo tuh amplo-amplo memiskinkan. Sepanjang sepengetahuan saya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya justru gereja Toraja itu lahir dari persembahan-persembahan kecil sekali. Seandainya gereja Toraja ini adalah sebuah perusahaan, perusahaan itu ya dibangun di atas uang receh-receh. Ya. Gereja Toraja tidak dibangun dengan uang yang banyak. Tetapi dari persembahan-persembahan jemaat yang kecil. Yang dulu makanya orang katakan ya tuseng yang akan masuk di gereja Toraja itu yamt seng si Mararang. Seng si Mararang waktu itu seng apa? Seng Rp100. Kalau yang sekarang ini 100.000. Ya. Tapi jangan pernah Bapak Ibu Saudara-saudara terpengaruh dengan itu. Ya, apalah artinya kita memberikan persembahan begitu banyak. Tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, aku tidak melihat itu semua. Emas dan perak aku tidak butuhkan. Bahwa segala kekayaan-kekayaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukanlah yang menyelamatkan kita. Bukan segala kebaikan dan amal bakti kita kepada orang lain yang menyelamatkan. Tetapi iman kepada Tuhan. Ya, dan karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun kondisi, ya hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya sekalipun mungkin orang ya menghina, ya mengebuli kita, ya pasrahkan saja kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang tahu. Iya. Dan kemudian melalui Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia 17 ayat 5, di situ dikatakan terkutuklah ya bagi mereka yang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi jangan pernah kita mengucapkan kata kutuk itu kepada siapapun. Jangan karena kita merasa bahwa ya kita ini sudah soleh, sudah orang yang beriman, amat-amat beriman. Ya jangan pernah lalu kemudian kita mengucapkan kata kutuk itu kepada siapapun juga. Karena itu bukan hak kita. Ya, bukan haknya orang percaya untuk menyatakan kutuk itu kepada siapapun juga, kecuali Tuhan itu sendiri. Kalaupun kita melihat saudara-saudara kita lalu kemudian meninggalkan Tuhan, ingatkan saja. Ingatkan saja. Kalau kita sudah ingatkan lalu kemudian tetap ya hidup membelakangi Tuhan, ya dalam hidupnya, jalan yang kita lakukan ialah doakanlah dia secara terus menerus. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah membelakangi Tuhan. Ya, dan dalam kaitan dengan itu pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam ibadah-ibadah kita, ya khususnya gereja-gereja Protestan dan saya kira pada umumnya juga begitu. Ya kalau kita misalkan menyanyi, ya kita tidak di depan mimbar di sini, ya melainkan ada di sana. Mengapa? Ya karena ya mimbar ini adalah pusat pelayanan. Ya dan kemudian di depan itu adalah Alkitab. Alkitab itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Yang hadir kehadiran Tuhan yang sedang berfirman. Ya. Sedangkan jangankan bupati atau presiden, kepada orang tua kita atau orang-orang yang ya dewasa, lebih dewasa daripada kita, kalau kita berbicara kita harus berhadapan, bukan membelakangi. Ya apalagi Tuhan. Ya. Jadi dengku miman imi kutana kuma maapori atau tidak bisa. Padahal luas sekali. Biasanya diterap-terap supaya diniminani.
Ya. Itu adalah sumber di mana kita harus berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tetap harus mendoakan ya orang-orang yang meninggalkan atau menyepelekan Tuhan, atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ya, bukan justru sebaliknya untuk mengutuk. Ya. Apalagi kalau misalkan sekarang ini pergolakan antara ya Hamas dengan Israel, lalu kemudian kita pun juga ikut-ikutan mengatakan terkutuklah Hamas, terkutuklah Israel. Ya, jangan. Karena itu bukan hak kita. Itu adalah haknya Tuhan. Ya, mengapa? Karena bukan kita yang ciptakan. Mengapa Tuhan berhak untuk itu? Karena itu kan ciptaannya Tuhan. Ya, dan kemudian hari Tuhan itu yang ketiga, ya ditujukan kepada, ya sesuai dengan perikop bacaan utama kita, bahwa semua orang yang berpakaian asing. Pakaian asing itu adalah pakaian yang tidak layak untuk dipakai dalam jamuan Tuhan. Apa itu pakaian asing? Semua yang berbau duniawi. Termasuk menyangkut soal kekerasan. Jangan memakai kekerasan itu lalu kemudian dijadikan sebagai tameng untuk kemudian menyebut Tuhan. Menyebut Tuhan untuk melegalkan apa yang diucapkan. Kekerasan, pakaian kekerasan. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kalau itu terjadi itu berarti bahwa kita sedang memakai pakaian yang asing. Tidak layak dalam persekutuan sebagai orang yang percaya. Ya, dan kemudian ya termasuk kalau misalkan ya kita mengorbankan kerbau, lalu kemudian kita pahami bahwa kerbau, babi ataupun semacamnya kita persembahkan untuk menjadi bekal bagi mereka yang sudah tiada. Tongar rakato. Dan saya kira memang paham orang Toraja Aluk Todolo begitu. Paham orang Aluk Todolo begitu. Tetapi paham orang Toraja Kristen sudah tidak begitu lagi. Ya, bukan lagi dikatakan bahwa ya temai kerbau, bayi dan semacamnya yang kita persembahkan atau kita tunu dalam acara-acara baik itu rambu sol maupun rambu apa namanya. Ya, bukan lagi sebagai bekal ya bagi yang sudah tiada, tetapi di kuah kita kumua solana kaokoran. Masa sang siluranta, lujong mai palopo, lo mai Makassar dan sebagainya dan sebagainya. Ya, masa kita biarkan untuk mengelo, dan karena itu ya wajar kalau misalkan ya kita mentunu kerbau dan sebagainya. Ya, demikian juga dengan mak tahu-tahu. Ya, mak tahu-tahu itu adalah hasil seni, dan saya kira itu adalah budaya yang harus dilestarikan. Yang tidak boleh dilestarikan ialah bahwa jangan lalu kemudian ya tahu-tahu yang kita buat itu baik itu dari nangka, ya tapi pada umumnya kalau orang Toraja itu nangka, ya jarang sekali itu dari tembaga, dari emas, apalagi ke emas, labirannya itu emas ditaruh di telinga daripada dipakai naboke mani tauna, ya toseng ampotawai, ya kalau dijadikan sebagai ya bagian dari seni dan kita menghargai seni, tetapi jangan lalu kemudian ya kita buat itu lalu kemudian dipakandal lobongi, dipasadian patetuak, dipasadian pasugigi, dipasadian patole, dipasadian tuak, dipasadian bintang dan segala sesuatu yang naporai. Ya, kalau sebagai wujud kasih sayang kita, mengingat kasih sayang kepada orang-orang yang mendahului kita, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada maksud lain.
Tapi kalau kecuali dengan mengatakan bahwa Anda tak ini di pasar dia toh, ya orang yang telah tiada bersama dengan kita tidak akan datang untuk memberkati kita. Wah, kalau sudah seperti itu, ya itu sudah salah. Karena sumber berkat, sumber kekuatan tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Ya. Nah, itulah 3 Bapak Ibu yang saya sebutkan yang berkaitan kepada hari Tuhan yang ditujukan kepada orang yang mendua hati, lalu kemudian orang yang meninggalkan Tuhan, lalu kemudian orang yang mengenakan pakaian yang layak, yang tidak seharusnya dipakai sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya ialah, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya Bapak Ibu saudara dan saya lakukan? Nabi Sefanya katakan bahwa kamu harus diam di hadapan Tuhan. Kamu harus tetap tinggal di hadapan Tuhan. Tidak ada jalan lain yang harus kita melakukan. Kalau kita ingin supaya nama kita tetap berada dalam kitab kehidupan di surga, itu yang harus kita lakukan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, lalu kemudian menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita untuk terus menyembah Tuhan dengan mengenakan pakaian yang baru, berbaju sirahkan iman kepada Kristus, lalu kemudian kita melakukan kehendaknya seperti yang kita dengarkan dari Injil Matius pasal 25, bahwa semua orang percaya, gunakanlah talentamu itu, sekecil apapun talentamu itu, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan memandang remeh 1 talenta itu sangat berfaedah. Ya, dan kembangkanlah semua talentamu itu ya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Sebab sudah dekat hari Tuhan yang begitu hebat. Ya, hari Tuhan yang begitu hebat akan terwujud nanti ketika Kristus datang untuk kedua kali. Dan Alkitab dan Yesus sendiri mengatakan soal itu tidak ada orang yang tahu. Dan karena itu berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Siapa tahu besok lusa hari Tuhan itu datang pada kita, tiba-tiba tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari di tempat kita masing-masing camkanlah bagian firman Tuhan ini yang mengatakan, berdiamlah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Renungkanlah di tempat masing-masing untuk kemudian kita berupaya untuk menguduskan diri di hadapan Tuhan, supaya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita ditemui tetap mengenakan pakaian yang baru dan bukan pakaian yang lama. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pertolonganmu yang kau nyatakan bagi kami.
untuk menyembah Engkau pada hari ini. Kami percaya apa yang telah kami dengarkan dari firman-Mu akan terus kami ingat, akan terus kami camkan, dan kami jadikan bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyadari akan ketidakmampuan, ketidaksanggupan kami ya Tuhan. Dan oleh karena itulah kami memohon kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan materaikan firman Tuhan itu, sehingga kami boleh melakukannya menjelang hari Tuhan datang, yaitu kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi hakim bagi semua orang, termasuk kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi bekal kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan beberapa saudara-saudara kami. Pada pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang pada hari ini Tuhan nyatakan kepada Bapak Barnabas de Mananga. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka mulai hari esok dan juga sampai hari Sabtu yang akan datang. Dan Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu maupun dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Demikian juga untuk anak-anakmu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan. Yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit. Dan berbagai macam kesuksesan yang lain yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami. Kami yakin bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa Tuhan libatkan kami bagi anak-anak-Mu dalam ibadah ini. Dan apa yang kami nyatakan tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bahwa setiap alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Perkenankan kami ya Tuhan berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Seperti yang masih dialami oleh orang tua kekasih kami Bapak JP Kondongan yang masih dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Yang dialami oleh Bapak Paulus Kalembang, kakak dari Nyonya Ulfa Haurisa yang sementara sekarang ini dirawat di rumah. Ayahanda dari Nyonya Yospin Tandi yang dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Yang dialami oleh Ibu Parro yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin Tuhan menjumpai dan melawat mereka. Baik yang dirawat di rumah sakit dan juga dirawat di rumah masing-masing. Dan kiranya perawatan keluarga, perawatan dari dokter dan para perawat, makanan dan minuman, obat-obatan baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan, akan menjadi alat kepulihan kesehatan mereka karena Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, tante paman kami, kakek nenek kami, cucu cicit kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang juga mengalami sakit penyakit. Tuhan tetap hadir melawat mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur kembali pulih dan kembali sehat dan kuat senantiasa. Ya Bapa kami di surga, demikian juga buat anak-anak-Mu yang masih mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh Nyonya Juniana Darminsyah atas meninggalnya tante kekasih almarhumah Ibu Sherlina Sampedengen.
dan jenazah telah diantar ke Toraja. Dan saudara-saudara kami yang lain pun juga ya Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Tuhan kuatkan mereka melalui kuasa Roh Kudus untuk menghadapi duka cita yang dialami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua bentuk pelayanan yang masih akan kami layankan dalam pekan ini, Tuhan berkati semuanya, terlebih khusus kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan setiap anak-anakmu yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan tetap memberikan kekuatan, menyertai sehingga apa yang kami layankan, dan setiap anak-anakmu yang melaksanakan pelayanan, semua boleh bersuka cita untuk menyatakan pelayanan, dan jemaat Tuhan dapat menyambut dengan penuh sukacita. Kami yakin Tuhan tetap memberkati pengurus dan panitia persidangan 10 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya, di mana persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023. Tuhan tetap memberkati semuanya, termasuk persiapan-persiapan pengurus dan panitia dalam pelaksanaan persidangan tersebut, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk kepanitiaan-kepanitiaan dalam jemaat Tuhan, baik itu AHRG maupun juga kepanitiaan dalam OIG. Secara khusus ya Tuhan, dalam kami bersama-sama dengan segenap orang percaya untuk menyambut perayaan Natal, sehingga kami dapat menyambut perayaan Natal itu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang karena faktor usia sehingga mengalami keterbatasan ruang gerak. Kami yakin dalam keadaan seperti itu Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka, melainkan Tuhan kuatkan dan memberikan semangat hidup, sehingga dalam masa usia yang indah yang Tuhan anugerahkan, kasih dan pemeliharaan Tuhan Engkau tetap nyatakan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami ruang gerak yang terbatas karena penyakit dan juga karena keterbatasan fisik. Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami dalam pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, dan mereka yang sudah bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberkati. Buat anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dalam tahun ajaran ini, baik itu di SD, di SMP, SMA atau SMK, kami yakin Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka dan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan tetap mengandalkan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk ternak pemeliharaan kami, tanaman yang kami tanam, baik itu di kebun maupun di perkerangan rumah kami, sehingga semua boleh bertumbuh dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu di Makassar, bahwa sampai saat sekarang ini Tuhan, hujan belum ada yang secara rutin turun menyirami bumi di mana kami berada. Tetapi kami selalu percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan menyatakan dan menjadi sukacita bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, kami selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahwa ketika kami mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam bidang usaha dan pekerjaan dan pelayanan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kami berputus asa, melainkan Tuhan membuat kami untuk berpengharapan bahwa dalam berbagai perkara Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan motivasi untuk kemudian terus memperjuangkan masa depan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, jika ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini boleh berlangsung dengan baik.
termasuk ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan di dalam jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya, dan setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan tetap memberkati dan memberikan kesabaran untuk menghadapi begitu banyak pergumulan di seputar bangsa dan negara kami ini. Sehingga bangsa dan negara ini kami tetap mengalami kedamaian di atasnya. Demikian juga ya Tuhan, Engkau tahu bahwa saat-saat sekarang ini kami bangsa Indonesia sedang menghadapi dan sedang berada di dalam tahun politik. Terlebih khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam dunia politik. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semua dapat mewujudkan identitas mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan mereka semua saling mendukung, saling memberi motivasi, dan bukan justru sebaliknya saling menjatuhkan. Ya Bapa kami di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan sertai baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan pada hari Minggu depan kami pun tetap diperkenan oleh Tuhan untuk kemudian tetap hadir dalam gedung gereja ini untuk menyembah Engkau. Ibadah-ibadah yang dilakukan dalam minggu ini Tuhan berkati, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan tetap memberkati. Dan kami segenap warga jemaat-Mu menyambut setiap pelayanan dari majelis gereja. Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan dan terpujilah namanya. Kita boleh dimungkinkan untuk bersama-sama menikmati indahnya persekutuan pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang sudah boleh mengambil bagian, dan secara khusus disampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Tuhan memberkati untuk setiap pelayanan yang boleh dikerjakan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami pentingnya hidup kudus dalam menanti hari Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersama akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Sefanya 1 ayatnya yang ke-7. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Sejenak aku beroleh pada jalan yang telah kutempuh. Aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan hidup menariku, kadang-kadang dapat terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah. Jalanilah hidup dengan tetap memiliki iman yang teguh bahwa sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Namun kita tetap berpengharapan bahwa Ia mendengar dan bertindak di setiap langkah hidup kita. Dan karena itu dalam keadaan berdiri bersama dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, kesetiaan dalam menanti kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Walau harus bergumul dalam hidup ini, tetapi yakinlah Tuhan selalu ada bersama kita. Kidung yang merdu ini akan mengiringi perjalanan hidup kita karena Kristus selalu beserta kita. Maranatha kita lakukan 2 kali. Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha, Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera,